Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menyampaikan warta lisan kegiatan sepekan GKI Gondomanan. Yang pertama, ibadah minggu ini tanggal 27 Juni 2021 bertemakan Jangan Menyerah Meski Tak Mudah dan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadian Tanwikara. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dilaksanakan rutin setiap hari Minggu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat secara daring atau online. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ibadah sekolah minggu, dapat menghubungi Bapak Trianto di nomor HP 0838 6952 6390 seperti tercantum di layar berikut. Yang ketiga, Komisi Remaja dan Pemuda GKI Gondomanan akan mengadakan retreat bertempat pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 2 dan 3 Juli 2021 di Omah Noto Plankton, Kantongan, Merdikorjo, Tempel, Sleman. Retret Korimpa dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Kami mengajak rekan-rekan remaja dan pemuda jemaat dan simpatisan GKI Gondomanan bisa bergabung dalam kegiatan retret ini, dan untuk informasi dan pendaftaran peserta bisa langsung menghubungi Saudara Jericho. Keempat, Badan Pekerja Majelis Klasis GKI Klasis Yogya akan mengadakan persidangan ke-23 Majelis Klasis GKI Klasis Yogya pada hari Rabu dan Kamis tanggal 23 dan 24 Juni 2021 secara online. Mohon dukungan dan doa segenap jemaat. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang menginginkan informasi lebih lanjut mengenai GKI Gondomanan dan berkeinginan untuk mendapatkan warta digital GKI Gondomanan, dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon 0274 376 836 atau di nomor WA 0882 1623 3311 setiap hari dan jam kerja. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah hari ini. Dengan bangkit berdiri, kita berhimpun, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, bait pertama dan kedua, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Bersorak-sorai bagi
Kebaktian ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk, Bapak Ibu. Banyak hal yang dirasa tidak mudah untuk dijalani ketika seseorang harus menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupannya. Ketika baru mengalami pemutusan hubungan kerja, ketika anggota keluarga sakit dan mengeluarkan banyak biaya, atau ketika orang terkasih telah kembali ke rumah Bapa. Situasi-situasi ini bukan hal yang mudah untuk dihadapi, dan bahkan bisa membuat kita menyerah atas keadaan yang terjadi. Tema ibadah minggu ini adalah jangan menyerah meski tidak mudah. Melalui tema ini kita diajak untuk mengambil langkah iman ketika menghadapi kesulitan yang ada, dan percaya Tuhan selalu memperhitungkan iman orang yang mau berjuang menjalani kehidupan yang sulit. Marilah kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa-dosa kita. Di hadapan Allah Bapa, kita berdoa secara pribadi. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, mengakui kelemahan kami. Kami sering menjalani kehidupan kami dalam keputusasaan. Kami lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai langkah hidup kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ya Yesus, Kau beri jaminan-Mu tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan genap. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersama berdiri
Bagi yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan mengampuni segala dosa-dosanya. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma 3 ayat 28, yang demikian, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita sekalian. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Silakan duduk Bapak Ibu, kita bersama akan masuk di dalam doa kita, memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah pertolongan atas hidup kami. Di badai tofan kehidupan kami, Tuhan menjadi kekuatan, karena di dalam Tuhan kami punya pengharapan. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, firman yang meneguhkan iman kami, firman yang menuntun kami di dalam perjalanan yang penuh dengan terang. Perjalanan kami tidak lagi di dalam kegelapan, tetapi perjalanan kami setapak demi setapak menjadi perjalanan di dalam terang firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami percaya bahwa apa yang menjadi kebenaran firman-Mu itu kami perlukan di dalam kehidupan kami. Kami sedia untuk mendengar, kami sedia membuka hati dan hidup kami untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kami dan menjadikan kami pelaku firman Tuhan. Di dalam Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-5, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat
yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah firman Tuhan.
Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, memelihara dalam hati, dan dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena sampai saat ini perjalanan kita menjadi perjalanan yang penuh dengan kekuatan. Kalau kita hari ini sudah menjalani masa pandemi, 1 tahun 3 bulan kurang lebih. Berapa banyak orang yang sudah menyerah dan kemudian putus asa. Biasanya orang kalau sudah menyerah, lanjutannya adalah putus asa. Dan biasanya kalau orang sudah putus asa, perjalanannya menjadi perjalanan yang tidak lagi diperhitungkan dengan matang. Perjalanan hidupnya menjadi perjalanan yang sembrono. Perjalanan yang kemudian dijalani sesuka hatinya. Ini adalah tampilan-tampilan dari orang-orang yang menyerah. Dan nampaknya Bapak Ibu, di akhir-akhir ini, di minggu-minggu ini, dengan peningkatan kasus penularan COVID-19, Bapak Ibu dan saya diajak untuk melihat, nampaknya ada banyak orang yang mulai menyerah, mulai putus asa, mulai merasa bahwa COVID ini tidak akan segera selesai dan tidak tahu jawaban, lalu hidup seenaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajak hari ini untuk belajar supaya kita menjadi orang-orang yang jangan menyerah meskipun tidak mudah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajak menjadi orang-orang yang berserah tetapi tidak menyerah. Sesuatu yang menarik untuk kita renungkan. Perjalanan yang terjadi di dalam Injil Markus pasal 5, perjalanan seorang kepala rumah ibadah. Perjalanan iman seorang Yairus. Perjalanan di mana dia diombang-ambingkan untuk berserah atau menyerah. Sepertinya kata ini nampaknya sama. Yang satu berserah, yang satu menyerah. Tetapi yang terjadi di dalam dua kata ini, dua hal yang berbeda. Di dalam perjalanan iman Yairus, Bapak Ibu, kita menemukan perjalanan yang selalu dihadapkan pilihan. Menyerah saja. Tetapi Tuhan selalu berkata kepada Yairus, berserah saja. Menarik sekali. Karena perjalanan Yairus, seorang kepala rumah ibadat, ketika dia memohon kepada Tuhan Yesus supaya menyembuhkan anak perempuannya yang sakit. Perjalanan itu menjadi satu perjalanan seperti perjalanan iman Bapak, Ibu, dan saya. Ketika banyak orang mengatakan, sudah menyerah saja. Tuhan berkata, berserah saja. Dan kita seringkali bimbang, menyerah atau berserah. Bukankah itu yang kita temukan di dalam teks Injil Markus pasal 5? Itu yang kita baca dari ayat 21 sampai ayat yang ke-43. Dari sekian banyak orang yang mengikuti Yesus, perjalanan Yesus ke rumah Yairus. Perjalanan yang berawal dari satu permohonan seorang bernama Yairus. Supaya Yesus datang ke rumahnya, menyembuhkan anak perempuannya yang sakit keras dan hampir mati dikatakan. Lalu orang banyak itu yang bersama dengan Yairus dan bersama dengan Yesus. Sampai pada satu titik di mana ada orang-orang yang datang, keluarga dari Yairus, tetangga-tetangga Yairus.
datang dan memberitahukan bahwa anak perempuannya sudah mati. Jangan menyusahkan guru. Anakmu sudah mati. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata dalam ayat 36, jangan takut, percaya saja. Menarik Bapak Ibu. Artinya adalah kita diajak untuk melihat apa yang sudah disanggupi oleh Yesus. Ketika Yesus mengatakan kepada Yairus, ketika Yesus mengiyakan permintaan Yairus untuk pergi menuju ke rumah Yairus, kesediaan Yesus yang tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Ketika orang mengatakan anakmu sudah mati, maka secara manusia, maka semuanya memang harusnya berhenti. Tetapi kita tidak boleh lupa, perjalanan Yairus adalah perjalanan bersama Yesus, dan Yesus sendiri yang memberi jawaban. Perjalanan itu harus ditempuh. Dan ketika perjalanan itu ditempuh, tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan kita dengan Tuhan. Seperti perjalanan Yesus dengan Yairus. Sehingga Yesus berkata, jangan takut dan percayalah. Percaya saja. Bapak Ibu, ini satu hal yang menarik. Satu peristiwa mujizat yang mau menggambarkan perjalanan iman. Perjalanan iman yang diteguhkan, perjalanan iman yang kemudian juga digoyahkan. Perjalanan iman yang tidak mudah. Kalau kita perhatikan di dalam teks narasi Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43, sepertinya disisipkan dengan sengaja. Dimasukkan satu peristiwa yang penting dan memang menjadi bagian dari perjalanan Yairus. Yaitu perjalanan seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Lalu menjamah jubah Yesus dengan keyakinan, kalau ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan terjadi kesembuhan itu, dan perempuan itu tersungkur di depan Yesus dan mengakuinya dengan tulus bahwa dia yang menyentuh jubah Yesus dan dia menjadi sembuh. Ada bagian peristiwa yang meneguhkan, ada bagian peristiwa yang kemudian menggoyahkan. Setelah diteguhkan lalu digoyahkan. Dengan orang-orang yang datang dan berkata, anakmu sudah mati. Bapak Ibu, ketika membaca narasi ini, kita diajak untuk menyaksikan perjalanan iman kita. Perjalanan iman kita diteguhkan dan pada satu waktu perjalanan iman kita digoyahkan. Mana yang kita pilih? Menghidupi peneguhan yang dari Tuhan, menghidupi peneguhan itu dan menjalani di dalam keteguhan iman. Atau kemudian menjadi menyerah. Menjadi orang yang putus asa dan berkata, sudah Tuhan gak usah saja. Sudah terlambat. Perjalanan kita menjadi perjalanan yang mirip, serupa dengan perjalanan Yairus. Tetapi satu poin yang tidak boleh kita lupakan. Perjalanan yang sudah kita lakukan dengan Tuhan. Perjalanan yang sudah kita mulai dengan Tuhan. Janganlah menjadi perjalanan yang kemudian membuat kita meninggalkan Tuhan. Itu yang kita jumpai di dalam teks Injil Markus pasal 5. Tuhan ingin Yairus melanjutkan perjalanannya dengan Tuhan. Tuhan ingin membuat Yairus berjalan terus dengan Tuhan. Tidak melupakan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, jangan takut. Pernyataan ini menarik Bapak Ibu. Karena Yesus berkata, jangan takut dan percaya saja. Siapa yang tidak takut? Apa yang ditakutkan? Sudah mati anaknya. Tetapi ungkapan jangan takut dan percaya saja mau menunjukkan kepada Bapak, Ibu, dan saya banyak hal yang mustahil.
Tetapi kita harus tetap melihat bahwa perjalanan kita dengan Tuhan tidak pernah mustahil. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah situasi pandemi, ada banyak orang yang kehilangan. Kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Kehilangan pekerjaan. Kehilangan pengharapan. Tetapi yang paling penting, apakah juga kemudian kita menjadi orang yang kehilangan Tuhan? Ini yang tidak boleh terjadi. Kita bisa kehilangan orang yang kita cintai. Kita bisa kehilangan pekerjaan kita. Kita bisa kehilangan jaminan-jaminan dalam hidup kita. Tetapi kita tidak boleh kehilangan Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Dan inilah yang terjadi dengan Yairus. Dan inilah yang membuat Yairus melanjutkan perjalanannya. Aku bisa kehilangan anakku. Aku bisa kehilangan banyak hal dalam hidupku. Tetapi aku tidak boleh kehilangan Tuhan dalam hidupku. Ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga kemudian terjadilah hal yang mustahil itu. Terjadilah hal yang tidak dipikirkan oleh banyak orang. Yaitu kebangkitan dari anak Yairus. Yang sudah dinyatakan mati. Di mana semua orang sudah menangis. Bahkan ketika Yesus meminta orang-orang yang menangis itu keluar. Yesus ditertawakan. Yesus ditertawakan oleh mereka. Karena mereka percaya anak itu sudah mati. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tetapi Yesus mau menunjukkan. Bagi manusia tidak ada yang bisa melakukan sesuatu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Inilah yang kita temukan Bapak Ibu. Inilah yang harus menjadi bagian perjalanan iman kita. Mungkin manusia sudah berkata, wah tidak mungkin lagi. Tetapi bagi Tuhan, mungkin. Tetapi kita perlu tahu, mungkin tidak sama dengan mudah. Seringkali banyak orang percaya berkata bahwa semuanya mungkin. Tetapi saya perlu menegaskan, mungkin bagi Tuhan itu tidak sama dengan mudah. Mungkin dengan Tuhan itu butuh iman yang luar biasa. Mungkin bagi Tuhan itu butuh perjuangan iman. Mungkin bagi Tuhan tidak sama dengan mudah. Karena mungkin bagi Tuhan adalah sesuatu yang harus kita bayar dengan iman yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadah. Dia seorang pelayan Tuhan. Paling sulit seorang pelayan itu di dalam menghidupi imannya. Karena apa? Karena seorang pelayan itu hidupnya seperti ikan di akuarium. Sana dilihat, sini dilihat. Itulah hidup pelayan. Lebih-lebih ketika hidupnya tidak beriman. Itu akan kelihatan sekali karena seperti ikan di akuarium. Bahkan dia ikan satu-satunya di akuarium itu. Seperti kalau orang hari ini sedang hobi dengan ikan, apa itu? Cupang. Ya, itu kan nggak bisa dicampur itu. Satu akuarium ya, cuman ikan itu satu. Bahkan akuarium untuk satu ikan cupang itu harus dikasih tutup supaya nggak lihat temennya di akuarium yang lain. Kalau dibuka tutupnya itu pengen berantem. Nabrak-nabrak kaca itu. Kaca akuariumnya itu harus ditutupi. Itulah kehidupan pelayan, dilihat dan dia satu-satunya ikan di dalam akuarium itu. Yairus adalah seorang pelayan. Imannya sedang disaksikan oleh banyak orang. Menyerah atau tidak? Yairus tidak menyerah. Itu yang luar biasa dari Yairus. Yairus menghidupi apa yang dikatakan Yesus.
Yairus menghantar Yesus sampai ke kamar anaknya, di mana anak perempuan itu dibaringkan. Yairus dan istrinya menyertai Yesus. Ketika semua orang tidak diizinkan menyertainya, Yairus dan istrinya serta murid-murid yang dipilih oleh Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, menyertai Yesus. Dan Yesus membangkitkan anak yang mati itu dengan berkata, "Talitakum." Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Saya tidak tahu, Bapak Ibu kalau membaca bagian ketika Yesus berkata, "Talitakum." Hai anakku, bangunlah. Masih merinding atau tidak? Sampai hari ini, saya membaca bagian ini, saya masih merinding gitu. Masih merinding saya. Bagaimana orang yang sudah mati itu bangun. Saya belum pernah selama saya jadi pendeta membangkitkan orang dari mati. Ini sesuatu yang luar biasa gitu. Ketika semua orang mengatakan gak mungkin lagi. Tetapi Yesus berkata mungkin. Percayalah. Percaya saja. Jangan takut. Itu luar biasa Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti lalu setiap kali ada kedukaan, ada kematian, lalu Bapak Ibu berkata seperti ini, "Talitakum." Bukan itu. Bukan itu poinnya. Karena bagian ini bukan mau menunjuk pada hal itu. Tetapi hal ini mau menunjuk bagaimana Yesus yang sudah berkata kepada Yairus, "Aku akan ke rumahmu. Aku akan menyembuhkan anakmu." Itu poinnya. Yesus yang sudah berkata, "Aku akan pulang bersamamu. Aku akan menyembuhkan anakmu." Dan kalau Yesus sudah berkata, tidak ada yang bisa membatalkannya. Ini poinnya yang harus kita lihat. Kenapa saya harus percaya? Kenapa saya tidak boleh takut? Kenapa saya mesti menyerahkan hidup saya kepada Kristus? Karena kalau dia sudah berkata, maka tidak ada yang bisa menghalangi apa yang dia katakan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita diajak untuk menjalani kehidupan ini seperti Yairus. Tanpa ragu, berjalanlah dengan Tuhan seperti Yairus. Kalau hari ini Bapak Ibu, kita akan menyaksikan purna tugas rekan-rekan sepelayanan kita sebagai penatua. Pertanyaan saya sederhana pada rekan-rekan yang memasuki purna tugas penatua. Apakah perjalanan pelayanan selama ini menjadi perjalanan dengan Tuhan? Perjalanan yang penuh dengan sukacita, perjalanan yang perlu dengan tantangan, tetapi perjalanan yang menumbuhkan iman. Itu pertanyaan yang penting bagi setiap rekan-rekan yang telah menyelesaikan masa pelayanannya sebagai penatua. Atau sebaliknya, purna tugas ini sebagai sebuah kemerdekaan. Merdeka. Ya, saya berharap tidak. Purna tugas ini bukan sebuah perjalanan untuk berkata merdeka. Saya tidak punya beban lagi. No. Purna tugas ini perjalanan yang mesti terus dijalani oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti perjalanan Yairus dengan Tuhan. Perjalanan untuk terus beriman. Perjalanan untuk terus percaya. Percaya saja. Ya, ada lagu sekolah minggu itu yang ngomong gitu ya. Percaya saja, percaya saja. Itu kalau orang nggak membaca teks ini nggak ngerti. Percaya saja. Gimana bisa percaya? Kita perlu melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Percaya saja. Itu bukan dalam arti intelektual kita. Bukan dalam arti pengetahuan kita lalu kita percaya. Tetapi percaya yang Yesus maksudkan adalah percaya karena engkau berjalan bersamaku. Jadi jangan pernah percaya kalau Bapak Ibu dan saya tidak pernah berjalan dengan Tuhan. Karena Yesus ketika berkata percaya saja. Karena Yesus sedang berjalan bersama kita.
Jangan takut. Karena Yesus berjalan dengan kita. Ini sesuatu yang penting. Karena itu tema kita mengatakan jangan menyerah meski tidak mudah. Karena apa? Karena Yesus yang berjalan bersama kita. Jangan pernah menyerah sekalipun perjalanan tidak mudah. Jangan kemudian nanti ketika sudah dipanggil lagi menjadi penatua, lalu dijawab, "Boten mawon." Sudah pernah. Kalau sudah pernah berjalan dengan Tuhan, Bapak Ibu dikuatkan di dalam perjalanan dengan Tuhan. Berjalanlah kembali dengan Tuhan. Itu perjalanan yang harus kita terjadi. Perjalanan iman kita bukan sekedar apa yang seperti kita pikirkan atau pengetahuan kita. Tetapi perjalanan iman kita adalah keyakinan bahwa Yesus bersama kita. Ada seorang biksu yang ingin menjadi sebuah kepala, ingin menjadi seorang kepala kuil. Lalu biksu ini datang kepada biksu kepala untuk dilatih, dipersiapkan menjadi biksu kepala di sebuah biara. Lalu biksu kepala ini setuju. Kamu akan menjalani meditasi supaya kamu siap menjadi biksu kepala. Lalu dia ditempatkan di sebuah pulau. Di sebuah pulau yang ada di tengah-tengah danau yang sangat luas. Lalu biksu muda itu menjalani meditasi. Kurang lebih sebulan dia menjalani meditasi. Lalu dia mengambil kertas, lalu dia menulis surat kepada biksu kepala. Dia katakan dalam surat itu, "Saya sudah siap menjadi biksu kepala. Saya sudah menjalani dan menyelesaikan meditasi dengan baik. Saya sudah siap menghadapi angin ribut badai dunia." Lalu surat itu dilipat dan diberikan kepada seorang yang setiap hari mengantar makanan ke tengah-tengah danau. Dititipkan surat itu kepada pengantar makanan itu untuk diberikan kepada biksu kepala. Surat itu dibaca oleh biksu kepala bahwa dikatakan dia sudah selesai, dia sudah siap menjadi biksu kepala, dia sudah siap menghadapi angin ribut badai dunia. Lalu biksu kepala mengambil kertas kosong. Kertas kosong begitu lalu ditulis sebagai jawaban surat. Di kertas kosong itu biksu kepala menulis di sudut, di setiap sudut kertas itu ditulisi kentut, 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 kentut. Dilipat, dikirim. Diantar oleh pengirim makanan yang setiap pagi mengantar makanan untuk biksu yang muda yang sedang meditasi. Dibukalah surat itu. Kok kertas kosong? Lalu diperhatikan, ternyata di setiap sudut kertas itu ada tulisannya. Kentut, 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 kentut. Tersinggung. Biksu muda ini nggak terima. Dia marah. Lalu dia ikut dengan orang yang mengantar makanan itu untuk bertemu dengan biksu kepala. Biksu muda ini ikut lalu bertemu dengan biksu kepala. Lalu dia berkata kepada biksu kepala, "Kenapa Anda menjawab surat saya dengan tidak sopan? Apakah benar ini surat Anda, balasan surat Anda pada saya?" Lalu biksu kepala bertanya, "Apa yang salah? Betul itu surat jawaban saya. Apa yang salah dari surat saya? Anda tidak sopan. Anda biksu kepala membalas surat saya dengan kata-kata tidak sopan seperti ini. Kentut, 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 kentut." Lalu biksu kepala berkata, "Apa isi suratmu? Coba kamu ingat."
Kamu berkata dalam suratmu, kamu sudah siap menjadi biksu kepala. Kamu sudah selesai menjalani meditasi. Kamu sudah siap menghadapi angin ribut badai dunia. Aku baru hanya menulis kentut, belum angin ribut badai dunia. Baru kentut. Kamu sudah emosi. Kamu sudah marah. Ini adalah cerita dari seorang bernama Ajahn Brahm. Seorang biku yang sangat terkenal, yang kemudian menulis bukunya Cacing dan Kotoran. Bapak Ibu, kita diingatkan, bukankah perjalanan kita seperti biksu muda ini, yang seringkali emosi untuk sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil. Kita diingatkan perjalanan kita, perjalanan yang seharusnya seperti perjalanan Yairus. Orang banyak boleh berkata, sudah terlambat, anakmu sudah mati. Tetapi Bapak Ibu, perjalanan kita harus tetap seperti perjalanan Yairus. Jangan berhenti, karena orang banyak. Karena perkataan orang banyak. Jangan berhenti untuk melayani. Jangan berhenti untuk mengikut Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan bersama kita dalam perjalanan ini. Jangan menyerah, sekalipun tidak mudah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, kita menyatakan pengakuan iman kita, turut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudara, dalam ibadah hari ini kita akan menyatakan syukur. Menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Karena para penatua yang telah memasuki purna tugas, telah menyelesaikan masa tugasnya sebagai anggota Majelis Jemaat Penatua Gereja Kristen Indonesia dengan basis pelayanan di GKI Gondomanan, Yogyakarta. Para penatua yang telah memasuki masa purna tugasnya. Yang pertama adalah Penatua Natalia Fani Hartanto, Penatua Juprianto, Penatua Yohanes Andreas Lobo, dan Penatua Sofi. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan. Saya mengundang Ibu Penatua Natalia Fani Hartanto, Penatua Juprianto, Penatua Yohanes Andreas Lobo, dan Penatua Sofi untuk maju ke altar.
Segenap anggota jemaat dan majelis jemaat GKI Gondomanan Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan selama ini. Kami mengharapkan saudara tetap melayani dalam bentuk pelayanan yang lain di GKI Gondomanan. Sebagai ungkapan syukur, kami menyerahkan piagam purna tugas bagi saudara. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa syafaat kita, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan menyanyikan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena perjalanan hidup kami adalah perjalanan dengan Tuhan. Kami diajar untuk tidak menyerah, sekalipun perjalanan kami tidak mudah. Perjalanan hidup kami diajak oleh Tuhan untuk menjadi perjalanan di mana kami berserah kepada Tuhan. Karena perjalanan ini bukanlah perjalanan kami seorang diri, melainkan perjalanan di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Maka di dalam rencana dan rancangan Tuhan tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan dan menggagalkan perjalanan ini. Kami saat ini berjalan dalam situasi pandemi. Kami percaya Tuhan, bahwa perjalanan kami dalam situasi pandemi ini tetap di dalam rancangan-Mu. Karena itu Tuhan meminta kepada kami, dan kami harus menghidupi kebenaran firman Tuhan dengan hidup di mana kami berserah di dalam perjalanan ini, bukan menyerah. Tuhan mengajar kami untuk tidak berputus asa, sekalipun suara keputusasaan itu begitu besar di tengah dunia ini. Kami harus hidup bukan dengan suara keputusasaan, tetapi kami mesti hidup dengan suara firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan situasi pandemi yang di akhir-akhir ini di tengah kota kami, di Yogyakarta, terjadi peningkatan kasus penularan COVID. Tuhan berikan kami hikmat supaya kami terus menjaga apa yang menjadi protokol kesehatan. Itu menjadi bagian kami, tanggung jawab kami, hidup beriman kami. Karena itu Tuhan, berkati juga pemerintahan bangsa kami di dalam situasi pandemi ini. Biarlah kami menjadi bagian dari bangsa ini yang hidup dengan berhikmat, hidup dengan bijaksana. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang ada di GKI Gondomanan. Kami bersyukur atas ulang tahun yang mereka rayakan. Kasih setia Tuhan yang menyertai yang boleh mereka rayakan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami dalam minggu ini yang telah Tuhan sertai dan Tuhan tuntun. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Darmawan Sugiarto, anak Florencia Azalea Saneta, Saudari Kartika Yuniarti, Bapak Dati Purwantyo, Ibu Mina Sumi Narningrum,
Saudara Jericho Parsaulian Siaan, anak Axel Matias Timoti, Saudara Mikael Evandito Wicaksono, Ibu Nunuk Mulatun, Bapak Penatua Kukuh Madianing Grana. Mereka berulang tahun. Mereka merayakan kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh melanjutkan hidup mereka dengan iman kepada Allah yang setia menyertai mereka. Kami juga berdoa bersyukur bersama dengan Bapak Yohanes Puji Subagio dan Ibu Sularni yang berulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi keluarga ini. Tuhan terus menopang, Tuhan terus menjaga keluarga ini. Sehingga di tengah-tengah kehidupan keluarga ini terus terjadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa saat ini teringat untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Joko Rianto yang harus menjalani cuci darah 3 kali seminggu. Kami mohon Tuhan kasih-Mu, kekuatan-Mu, sehingga Bapak Joko Rianto boleh terus merasakan pertolongan kekuatan Tuhan. Sehingga apapun yang dialami oleh anak-Mu ini, senantiasa ada kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Ada kekuatan, pengharapan yang tidak pernah diambil dari hidupnya. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan dari Tuhan sendiri. Kami menyerahkan Tuhan Bapak Joko Rianto di dalam kasih-Mu. Engkau Tuhan pemilik kehidupan kami. Engkau yang bisa memulihkan. Engkau yang punya kuasa. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Kami terus menyerahkan hidup kami semuanya. Keluarga kami, pekerjaan kami. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah jemaat-Mu GKI Gondomanan untuk terus bersama berjuang, bergandengan tangan, menghadirkan pelayanan yang terbaik di dalam segala keterbatasan kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak sempurna. Tetapi Tuhan tahu kami melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Karena itu Tuhan berikan kami ketabahan, kesabaran ketika kami harus mengerjakan pelayanan yang tidak mudah. Berkati setiap penatua yang masih harus mengerjakan tanggung jawabnya. Dan terima kasih untuk para penatua yang telah menyelesaikan masa pelayanannya. Masa pelayanan yang sudah purna ini bukan berarti lalu membuat kami meninggalkan persekutuan. Tetapi kami rindu Tuhan dan kami percaya Tuhan terus memakai setiap rekan-rekan yang sudah purna tugas di dalam kepenatuaan. Mereka tetap menjadi bagian di dalam pelayanan di GKI Gondomanan. Kami hendak melayani Tuhan. Kami hendak memberi hidup kami untuk berjalan bersama Tuhan sendiri. Inilah Tuhan doa kami. Semuanya kami minta di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam
pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan membaca Amsal 11 ayat 24 dan 25 yang demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008 391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan, atau dapat diserahkan langsung ke kantor gereja. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur di pagi hari ini, Bapa, ketika Engkau mengizinkan kami untuk boleh beribadah dan menerima berkat firman-Mu, Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan kami, untuk kami boleh tetap berjalan bersama Tuhan. Dan pada saat ini, Tuhan, kami juga memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan layakkan dan kuduskan persembahan kami di hadapan-Mu. Dan biarlah persembahan ini juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat penolong kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak kesulitan yang sering kita hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Namun kehidupan akan menjadi lebih baik jika kita tetap mau berjuang, tak menyerah atas keadaan, dan percaya Tuhan selalu menyertai langkah kita. Dengan bangkit berdiri, mari kita pujikan dari nyanyikan Kidung Baru 188, bait pertama dan kedua, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada dengan menjalankan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi bepergian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.